Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua anak-anakku sekalian. Hari ini Bapak akan membawakan materi tentang interferometer Michelson dan transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Sebelum itu, tolong ketua kelasnya untuk mempersiapkan teman kelasnya dan berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke, baik. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Jadi dengarkan baik-baik namanya ya. Oke. Nah, hari ini hadir semua, alhamdulillah. Berarti anak-anakku sekalian lagi semangatnya untuk belajar. Nah, sekarang kita mulai belajarnya. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ingin tanya ke anak-anakku sekalian, pernah tidak lagi dalam perjalanan, anak-anakku sekalian di dalam mobil dan melihat adiknya sedang bermain bola? Misalnya ada adiknya itu dia sedang bermain bola di dalam mobil. Nah, bolanya itu dia lempar ke atas dan mobilnya itu kan bergerak ke depan. Nah, Bapak mau tanya ke anak-anakku sekalian, ketika anak itu melempar bolanya ke atas, apakah bola yang tadinya itu terlempar akan jatuh ke belakang anak itu atau akan jatuh tetap ke posisi anak itu? Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Ada yang bisa menjawabnya? Oh iya, silahkan. Apa jawabannya? Nah, bolanya itu jatuh ke belakang karena mobilnya jalan ke depan. Berarti bolanya itu akan terlempar ke belakangnya, nah. Oh iya, oke. Yang lain ada yang punya jawaban yang sama atau punya jawaban yang berbeda? Yang jawaban yang sama siapa saja yang punya jawaban yang sama temannya? Nih, yang lain ada yang punya jawaban yang berbeda? Nah, kenapa? Apa jawabannya? Bolanya itu tetap jatuh di posisi anak itu. Artinya ketika kalau misalnya anaknya lempar bolanya ke atas, jatuhnya itu ke posisi anak itu. Oke. Nah, di sini ada dua jawaban, tetapi jawaban yang benar itu adalah bolanya itu akan tetap jatuh di posisi anak itu. Kenapa? Kenapa bolanya tidak jatuh ke belakang? Karena itulah yang dikatakan relatif. Di sini kita bahas tentang gerak. Ada kerangka acuan, ada kerangka acuan yang lainnya. Nah, kebetulan bola itu dan anak itu berada di kerangka acuannya si mobil. Berarti dan mobilnya itu kan dia bergerak, tapi anaknya juga ikut bergerak. Nah, bola tidak mungkin jatuh ke belakang, dia pasti akan jatuh di posisi anak itu. Itu namanya satu kerangka acuan. Beda dengan orang yang di luar dari mobil itu punya kerangka acuan yang lain. Makanya gerak itu relatif. Nah, ada juga satu cerita tentang astronot kembar. Nah, satu astronotnya itu ditugaskan di luar angkasa, yang satunya sudah balik ke bumi. Nah, itu dia terpisah beberapa tahun, tapi yang menjadi fenomena yang mengejutkan bahwa ketika anak kembar yang di luar angkasa tadi itu kembali ke bumi, ternyata umurnya itu berbeda dengan anak kembar yang satunya yang tinggal di bumi. Nah, Bapak mau tanyakan lagi ke anak-anakku sekalian, apa yang menyebabkan dan siapa yang lebih tua? Apakah si kembar yang tinggal di bumi atau si kembar yang tinggal di luar angkasa? Oke. Yang lain lagi, jangan yang itu saja yang tadi menjawab. Silakan yang lain bagaimana? Oh iya, apa jawabannya nak? Yang mana yang lebih tua? Yang tinggal di bumi atau yang tinggal di luar angkasa? Oke, yang mana? Yang tinggal di bumi. Kenapa nak? Karena yang tinggal di bumi itu terasa lama waktunya, sementara yang di luar itu lambat waktunya, begitu. Oke, Bapak tahu maksud anak. Oke, yang lain bagaimana? Oh, punya jawaban yang sama? Ya, sama. Oke. Nah, berarti betul itu yang dikatakan temannya, bahwa yang tinggal di bumi itu akan mengalami waktu yang lebih cepat, makanya dia akan cepat tua. Nah, sementara yang di luar angkasa itu mengalami waktu yang cukup lambat sehingga umurnya kelihatan muda.
Makanya ada selisih umur antara si kembar ini. Nah, itulah yang dinamakan fenomena dilatasi waktu. Dilatasi waktu akibat kerelatifan. Nah, artinya kita bisa memandang segalanya itu relatif. Sama halnya jika kita mempunyai penilaian sikap terhadap teman kalian, misalnya si A menilai si B itu baik, belum tentu si C menilai B itu baik. Jadi itu semua relatif. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi untuk pembelajaran hari ini yang kita akan kaji itu adalah permasalahan yang mengenai yang tadi. Mengapa bolanya itu tidak terlempar ke belakang? Mengapa ada perbedaan waktu antara astronot yang tinggal di luar angkasa dan yang di bumi? Itu kita akan jadikan masalah dalam pembelajaran ini. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang boleh persiapkan segala peralatan belajarnya. Kita akan mulai pembelajaran. Oke, apakah anak-anakku sekalian sudah siap? Sudah menyediakan pulpen, pensil, dan buku tulisnya? Oke, kalau sudah, sekarang karena permasalahan dalam pembelajaran ini sudah kita ketahui bahwa kita akan mengkaji lebih jauh bagaimana sih kenapa anak yang melempar bolanya itu tidak akan terlempar ke belakang mobil, tetapi akan jatuh di anak itu sendiri. Nah, atau si fenomena si astronot kembar itu. Jadi sekarang tolong ketua kelasnya bagi teman-teman kelompoknya, bagi teman-temannya ke beberapa kelompok ya, minimal itu 3 orang dalam satu kelompok, maksimal 4 orang. Jadi ketua kelas tolong silahkan atur teman kelasnya untuk duduk secara kelompok. Oke, bagaimana ketua kelas? Sudah terbagi dengan baik? Sudah, Pak. Baik, sudah. Nah, sekarang tolong ketua kelasnya juga bagikan LKPD ini ke teman-temannya. Siap, Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, sebelum anak-anakku sekalian mengerjakan LKPD-nya, anak-anakku sekalian tolong buka buku cetaknya di halaman 183. Nah, di halaman itu tolong anak-anakku baca dari halaman 183 sampai halaman 186. Di situ akan diberikan materi tentang interferometer Michelson, transformasi Galileo, dan transformasi Lorentz. Jadi anak-anakku sekalian baca baik-baik dulu materinya. Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk anak-anakku sekalian pahami isi textbook itu. Oke, silakan ketua kelasnya bimbing teman kelompoknya dan ketua kelompok yang lain bimbing teman kelompoknya untuk membaca dan menemukan informasi di buku itu. Silakan. Oke, sudah 15 menit. Nah, silakan anak-anakku sekalian boleh buka LKPD-nya, dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan tentang LKPD-nya, tolong bisa tanyakan ke Bapak atau ke teman-teman kelompoknya, diskusikan apakah ada hal yang masih kurang atau masih kurang dipahami dari buku itu terkait pertanyaan di LKPD-nya. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pertanyaan di LKPD-nya dulu sebelum dikerja? Saya, Pak. Ya, silakan. Maaf, Pak, saya kurang paham mengenai apa itu interferometer, Pak. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, terkait interferometer, nah sebenarnya itu sudah ada di buku cetaknya. Di situ menjelaskan fenomena atau percobaan dari hasil yang dilakukan oleh si Michelson, makanya dinamakan interferometer Michelson. Nah, Bapak sebenarnya punya PET simulasi, jadi anak-anakku bisa lihat bagaimana percobaan si Michelson ini diperlihatkan melalui PET. Jadi anak-anakku bisa memahaminya lebih jauh, tidak hanya dari isi bacaan, tetapi anak-anakku bisa melihat alurnya. Jadi baik anak-anakku sekalian, bisa dilihat di papan di depan. Ini Bapak sudah perlihatkan tentang percobaan interferometer. Ini Bapak pakai PET simulasi. Jadi anak-anakku bisa melihat secara langsung bagaimana prinsip dari percobaan interferometer Michelson. Oke, bagaimana anak-anakku? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Pak.
Oke, sekarang Bapak matikan dulu ya pad-nya, sebentar kita akan mulai lagi. Oke, nah mungkin anak-anakku yang lain bisa kembali fokus lagi, baca baik-baik pertanyaannya. Setelah itu kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyakan, tapi menurut Bapak mungkin sudah jelas. Jadi diskusikan sama teman kelompoknya apakah setiap pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik dan benar ya. Harus dijawab dengan baik dan benar supaya pembelajaran kita ini aktif dan efektif, supaya kalian juga dapat mengetahui kenapa permasalahan yang kita tadi, kenapa anaknya itu kalau melempar bolanya tidak jatuh ke belakang atau terjadi perbedaan waktu antara astronot kembar itu. Oke, sekarang anak-anakku sedang mengerjakan LKPD-nya, tapi mungkin dalam mengerjakan LKPD-nya ada yang kurang dipahami atau masih berantakan atau masih tidak tahu apa yang ingin dijawabkan. Bagaimana anak-anakku? Saya Pak. Iya, kenapa? Maaf Pak, saya kurang paham di wilayah gambar skemanya Pak. Mungkin ada sedikit bimbingannya Pak. Oke, di gambar skemanya. Oke, mungkin anak-anakku sekalian baru dengar tentang skema-skema. Jadi skema sebenarnya itu adalah gambar. Artinya anak-anakku itu menggambar bagaimana itu definisi dari transformasi Lorentz-nya, transformasi Galileo-nya, dan si prinsip atau bagaimana percobaan interferometer Michelson-nya. Itu maksudnya skema. Anak-anak gambar. Contoh, misalnya skemanya interferometer Michelson ya. Nah, ini kan kalau kita gambar begini, nah ini seperti ini yang dibilang skema anak-anakku sekalian. Artinya kalian itu menggambarkan secara jelas terkait definisi dari interferometer Michelson, definisi dari transformasi Galileo, dan definisi dari transformasi Lorentz-nya. Anak-anakku sekalian tuangkan dalam bentuk skema. Seperti ini yang dikatakan skema. Tidak perlu diwarnai di apa-apa, tapi intinya harus cukup jelas dan informatif. Informatif artinya sesuai dengan konsep dari ketiganya itu. Artinya skemanya itu jelas menggambarkan konsep dari interferometer Michelson, skema dari transformasi Galileo, dan skema dari transformasi Lorentz-nya. Oke, bagaimana? Sudah dipahami? Sudah Pak. Oke. Nah, itu kalau misalnya tentang skema. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke. Nah, sekarang tetap lanjutkan mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Diskusikan dengan teman-temannya. Jangan vakum. Ini teman-teman yang lain, teman-teman kelompoknya, jangan hanya ketua kelompoknya yang aktif ya. Ikut juga membantu, ikut juga berpikir, ikut juga sumbangsikan jawaban dan pendapat kalian di dalam mengerjakan LKPD, supaya jawaban di LKPD itu betul-betul jawaban per kelompok. Artinya kalian saling tukar pikiran, saling menukar pendapat supaya mendapat jawaban yang memuaskan atau jawaban yang baik menurut kelompok kalian. Oke? Sekarang Bapak mungkin untuk pengerjaan waktu LKPD-nya hanya tersisa 25 menit lagi. Jadi silahkan anak-anakku sekalian mengerjakan dengan baik. Jangan juga terburu-buru, tapi ingat waktunya, oke? Silakan ketua-ketua kelompoknya untuk mengkoordinasikan dengan teman kelompoknya. Oke, baik. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai Pak. Oke, kalau begitu sekarang kita akan masuk di tahap presentasi. Jadi setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari kelompok pertama. Silahkan untuk kelompok pertama perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Pak. Oke, silahkan Muhammad Rasid Ilmi.
Oke, apakah sudah selesai? Selesai Pak. Oke. Nah, itulah tadi presentasi dari teman kelompoknya. Jadi berikutnya juga dari kelompok-kelompok yang lain harus juga mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, akhirnya untuk semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari semua hasil diskusi yang anak-anakku sekalian paparkan itu sudah benar, dari skema dari transformasi Lorentz-nya, skema dari transformasi Galileo-nya, dan juga skema dari percobaan interferometer Michelson-nya. Namun masih ada beberapa keliruan di bagian cara anak-anakku sekalian menafsirkan skemanya dan menemukan perbedaan antara transformasi Lorentz dan Galileo. Jadi ada beberapa sedikit kekurangan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit ya, bahwa transformasi Lorentz sendiri dan transformasi Galileo itu perbedaan yang anak-anak sekalian tidak jelaskan itu adalah tentang berlakunya transformasi Lorentz dan transformasi Galileo. Nah, transformasi Galileo sendiri itu tidak dapat menjelaskan fenomena-fenomena alam yang dimana sebuah benda yang memiliki kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Dia tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena seperti itu. Namun di transformasi Lorentz sendiri itu untuk benda-benda dengan kecepatan yang lebih dari yang sama atau mendekati kecepatan cahaya itu dapat dijelaskan. Begitupun dengan kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Jadi transformasi Lorentz ini adalah transformasi yang bisa digunakan baik di fenomena benda dengan kecepatan yang sangat kecil dari kecepatan cahaya ataupun benda yang hampir atau sama dengan kecepatan cahaya. Itu tadi yang belum dijelaskan dari anak-anakku sekalian. Selebihnya itu sudah sangat baik dari cara anak-anakku sekalian menggambarkan, menuliskan skema, keterangan-keterangan di skemanya itu sudah sangat baik. Untuk pembelajaran hari ini Bapak sangat senang kepada anak-anakku sekalian karena sudah betul-betul mengerjakan LKPD-nya dengan baik, dengan teliti, dengan penuh semangat, serta kerjasama yang kalian lakukan secara kelompok itu sangat baik karena hasil yang kalian paparkan itu juga sangat baik. Jadi mungkin pembelajaran hari ini kita tutup. Bapak ucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.